menjalankan ibadah sholat di sebuah masjid menjadi korban pelecehan seksual. Mahasiswa Universitas Erlangga korban pelecehan seksual fetish jaring. Fantasi sedarah yang menjadi fenomena yang bukan hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan tapi juga menampar kesadaran bahwa saat ini anak-anak semakin tidak terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Akila Syifa Ramadhani. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan tentang gangguan parafilia. Biar kita tahu apa sih itu parafilia dan kapan ketertarikan seksual itu bisa disebut dengan gangguan, serta gimana sih cara menanganinya. Nah, parafilia secara umum adalah ketertarikan seksual terhadap objek, situasi, atau target yang tidak biasa. Tetapi, perlu dicatat bahwa parafilia belum tentu gangguan seksual. Menurut DSM-5, baru disebut dengan gangguan parafilia jika ketertarikan tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan pada individu tersebut dan juga mulai melibatkan seseorang tanpa persetujuan. Misalnya nih, ada seseorang yang memiliki dorongan seksual tertentu. Nah, jika dorongan ini sudah mulai membuat dia merasa stres, merasa cemas, merasa terganggu, dan juga aktivitas sehari-harinya itu sudah mulai terganggu, maka hal tersebut bisa jadi merupakan gangguan parafilia. Kriteria DSM-nya meliputi fantasi, dorongan, dan juga perilaku seksual yang menetap, yang biasanya terjadi selama minimal 6 bulan dan juga menimbulkan distres psikologis pada individu tersebut dan juga melibatkan orang lain tanpa persetujuan. Jadi, yang dinilai bukan hanya sekedar ketertarikannya saja, tetapi dampaknya terhadap diri sendiri dan juga dampak kepada orang lain. Nah, supaya lebih jelas, DSM-5 mengkategorikan beberapa jenis parafilia yang umum ditemui. Beberapa di antaranya mungkin pernah kamu dengar, seperti yang pertama, voyeurisme, yaitu ketertarikan untuk mengamati orang lain secara diam-diam dalam ruang privat. Yang kedua, ada ekshibisionisme, yaitu dorongan untuk menunjukkan area privat kepada orang lain tanpa persetujuan. Yang ketiga, ada froteurisme, yaitu melakukan kontak fisik atau sentuhan di tempat umum tanpa izin pihak lain. Yang keempat, yaitu fetishisme, yaitu ketertarikan seksual yang sangat terfokus pada objek benda mati atau bagian tubuh tertentu. Yang kelima, yaitu pedofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki masa pubertas. Yang terakhir yaitu masokisme dan sadisme, yaitu kepuasan yang muncul dari aktivitas yang melibatkan pemberian atau penerimaan rasa sakit secara fisik. Mungkin istilah-istilah ini terdengar asing atau sensitif, tapi tujuan kita mengetahuinya adalah untuk lebih memahami batas antara preferensi pribadi dan juga kondisi yang membutuhkan bantuan profesional. Penting bagi kita untuk tetap bersikap edukatif tanpa memberikan stigma negatif kepada siapapun. Prevalensi dari gangguan ini sulit untuk dipastikan karena banyak orang yang enggan melaporkan dirinya karena stigma atau rasa malu. Untungnya, gangguan parafilia ini bisa ditangani oleh pihak profesional. Nah, pendekatan yang umum digunakan yaitu psikoterapi, terutama psikoterapi kognitif perilaku dan juga intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, setelah penjelasan gangguan parafilia tadi, saya ingin menegaskan bahwa tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi, bukan untuk memberi label atau bahkan mendiagnosis. Jangan melakukan self-diagnose dan juga jangan sembarangan menggunakan istilah psikologis tanpa mengetahui makna aslinya.